Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang akan kita diskusikan bersama pada saat ini yaitu postpartum. Periode postpartum atau periode pasca melahirkan adalah perjalanan yang luar biasa dalam kehidupan seorang ibu. Dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Yang jadi pertanyaan, apakah kelahiran bayi hanya menghadirkan tawa dan sukacita semata atau apakah ada tantangan yang patut kita waspadai? Tetaplah bersama kami karena saat ini sudah hadir di studio narasumber kita Dr. Sabrina Nusawakan. Dan bersama-sama kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masa postpartum dan bagaimana kita bisa mendukung para ibu dalam perjalanan ini. Dr. Sabrina menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2015 silam. Kemudian sempat mengawali karir di Puskesmas Mapurujaya Timika pada tahun 2015. Dr. Sabrina juga sudah menggali pengalaman di RSUD Timika dan Rumah Sakit Tentara Ambon. Dan saat ini dokter melayani sebagai dokter di Kimia Farma Perkamil. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya dokter? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini bayi sudah 1 tahun ya. Dengan kata lain sudah lewat masa postpartum atau belum dok? Sudah lewat. Sudah, puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan segera ya membuka diskusi kita sehubungan dengan topik postpartum ini. Tetapi kita akan membukanya dengan doa. Seperti biasanya saya akan pimpin kita di dalam doa dok. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak bagaimana agar kami dapat menjaga tubuh dan kesehatan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan khusus untuk narasumber kami, agar kiranya ya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan Dr. Sabrina Nusawakan yang sudah siap sedia untuk membagikan pengetahuannya semua dengan topik postpartum bagi kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan program kami dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung kepada narasumber kita Dr. Sabrina Nusawakan. Masih dalam topik postpartum. Halo dokter, ini saya ingin tanya nih, sebenarnya apa sih postpartum ini dokter? Ya, postpartum ini adalah masa setelah melahirkan. Tapi lebih tepatnya topik yang akan dibawakan saat ini adalah postpartum plan atau rencana setelah masa melahirkan atau rencana setelah postpartum. Jadi lebih ke perencanaan ya bagaimana kita menghadapi atau tiba di masa postpartum itu ya dokter. Betul. Baik, nah sebenarnya alasan apa dokter sehingga dokter suka untuk mengangkat topik ini bagi sahabat live sekalian? Iya, jadi sekarang itu seperti yang kita ketahui banyak sekali pasangan-pasangan muda yang baru menikah, terus akhirnya diberikan berkat, hamil. Nah, kadang-kadang itu, tidak kadang-kadang tapi banyak yang saya temukan, pasangan-pasangan muda ini kurang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran bayi. Nah, pada saat kelahiran bayi itu kan tidak cuma menghadapi sang bayi, tapi ibunya juga, lingkungannya juga. Oleh karena itu, saya suka angkat topik ini sebagai pembekalan atau informasi bahwa
sebagai sebagai pasangan Iya. atau sebagai calon orang tua, kita harus mempersiapkan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan setelah bayi itu lahir, agar lebih siap menghadapi proses setelah melahirkan. Baik dokter, nah sebenarnya pada saat di masa postpartum ini sebenarnya ada juga ya masalah-masalah yang dapat timbul, khususnya masalah psikologi mungkin ya, kesehatan mental ya dari seorang ibu. Nah, seperti apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan postpartum ini? Ya memang kalau untuk dari segi kesehatan mental, dari ibunya sendiri itu mungkin sudah banyak yang tahu, sudah pernah dengar yang namanya baby blues. Iya. Nah, banyak ibu-ibu yang suka menjadi baby blues karena setelah melahirkan ini. Oleh karena itu diangkatlah topik ini, postpartum plan. Dengan harapan, dengan pengetahuan dan perencanaan yang matang, apa saja sih yang harus dilakukan setelah melahirkan, dapat menurunkan kejadian baby blues kepada ibu-ibu. Tetapi juga bukan cuma untuk dari segi ibunya, tapi juga dari bapak-bapaknya. Nah, jadi bukan cuma ibunya yang baby blues, tapi bapaknya juga bisa depresi. Dia kaget, ih kenapa ini istri saya jadi begini. Dia juga kaget, rutinitas yang sebelumnya tidak seperti itu, sekarang rutinitasnya berubah 180 derajat. Yang biasanya cuma berdua, mengurus segala sesuatunya, hanya mengurus berdua punya kebutuhan, sekarang ada bayi yang semuanya fokus ke dia. Semuanya harus berkorban untuk dia. Jadi kalau tidak dipersiapkan, takutnya nanti bapaknya kaget dan bapaknya juga bisa beresiko untuk depresi. Jadi dengan kata lain bisa ya postpartum plan ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah seperti baby blues ini dan juga mungkin rasa kaget ya, depresi kaget dari bapak-bapak atau ayah-ayah yang baru ya. Jadi setidaknya bisa menurunkan angka kejadian baby blues dan depresi pada bapak-bapak ini. Nah, dalam rancang perencanaan postpartum ini, dokter, apa hal yang paling penting untuk diperhatikan? Nah, kalau untuk yang paling penting itu adalah diskusi sebenarnya. Jadi yang suka miss dari antara pasangan itu, calon orang tua ini adalah diskusi. Jadi bapak sama ibu atau suami istri, papa mama ini selama hamil, selama hamil itu harus banyak berdiskusi. Bagaimana rencana kita selama hamil ini bagaimana, nanti setelah melahirkan bagaimana, saat hamil ini mau kontrol kemana, setelah melahirkan mau tinggal di mana, siapa yang akan bantu kita di rumah, apalagi kalau dua-duanya bekerja atau bapaknya bekerja, kalau tidak ada yang bantu atau tidak ada support system, bagaimana ini kelancarannya, itu yang paling penting didiskusikan. Dan sebenarnya bukan cuma diskusi antara papa mamanya, tapi juga kalau misalkan tinggal bersama orang tua atau mertua atau mungkin ada perencanaan akan ada orang tua yang bantu, itu juga harus diskusi bagaimana nanti setelah melahirkan supaya tidak miss. Dan juga ada baiknya sama-sama belajar. Misalnya begini, misalnya ada rencana untuk menyusui. Jangan cuma mamanya yang belajar, papanya juga, oma opanya juga, supaya lebih terbuka, oh menyusui itu seperti ini, begitu. Jadi ketika bayi itu hadir, tidak ada beda pendapat. Misalnya kalau bayinya begini, nanti satunya begini, akhirnya itu bisa berdampak ke ibunya, dan ibunya itu bisa baby blues, papanya juga bisa depresi, begitu. Jadi itulah pentingnya diskusi saat sebelum melahirkan. Baik, selain diskusi seperti itu, apa saja persiapan-persiapan yang harus dilakukan, dokter? Mungkin persiapan yang paling penting sebelum itu adalah bagaimana atau kemana akan kontrol sebelumnya. Karena dari sini itu kita jadi lebih nyambung nantinya mau bagaimana. Misalnya begini, misalnya suami istri ini atau papa mama ini memutuskan kemana akan kontrol, mamanya mau kontrol atau ibunya mau kontrol. Apa ke puskesmas, apa ke dokter kandungan, apa ke bidan, itu harus diputuskan. Nanti juga
nantinya akan diputuskan bagaimana proses kelahirannya, apa mau di rumah sakit, apa di puskesmas, apa di bidan, gitu. Itu harus didiskusikan karena ada hal-hal yang akan dibicarakan dengan penolongnya. Jadi dari awal hamil itu memang sudah memutuskan, oh saya mau kontrol ke dokter kandungan, nantinya saya mau melahirkan ke rumah sakit yang tolong dokter kandungan yang selama kontrol. Atau bisa juga, oh saya mau kontrol ke puskesmas, tapi nantinya mau melahirkan ditolong oleh dokter kandungan. Itu juga bisa seperti itu. Tergantung dari kedua orang tua ini, pasangan ini, begitu. Ya, dokter sentil puskesmas dan juga dokter kandungan ya, dari kedua ini apa perbedaan jika kita kontrol ke puskesmas dan jika kita kontrol ke dokter kandungan ini? Iya, kalau misalnya ada perbedaan manfaat, tapi dua-duanya bermanfaat. Kalau ke puskesmas itu, di sana ada screening untuk ibu-ibu hamil. Screening itu gratis. Jadi screening itu screening hepatitis B, HIV, sama infeksi menular seksual. Dan di puskesmas itu juga dapat suntikan tetanus. Jadi dari awal sampai akhir itu dapat di puskesmas. Terus juga dapat asam folat, dapat menambah darah, dapat makan makanan ibu hamil, itu gratis di puskesmas. Juga di puskesmas tuh biasa diadakan kelas-kelas. Kelas ibu hamil, ada kelas senamnya, ada kelas menyusuinya, itu kalau di puskesmas. Nah, kalau di dokter kandungan itu kan juga periksa juga menyeluruh. Nah, dan juga di dokter kandungan itu bisa di USG, jadi kita bisa lihat lewat USG bagaimana keadaan janin kita, sehat, tangannya gimana, kakinya bagaimana, itu bisa dilihat dari USG. Nah, tapi sebenarnya yang dianjurkan itu kalau boleh bisa kombinasi, jadi bisa ke puskesmas, bisa ke dokter kandungan, karena dua-duanya punya manfaat yang menguntungkan untuk ibu hamil. Kalau di puskesmas dapat yang tadi saya sudah sebutkan, ke dokter kandungan juga dapat yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi nanti di puskesmas itu biasa diarahkan berapa kali ke dokter kandungan, terus di trimester berapa sampai berapa gitu. Jadi dengan datang berkunjung ke puskesmas dan dokter kandungan ini apa pada saat kapan dokter bisa memberikan nasihat hubungan dengan postpartum? Ya, kalau misalkan untuk kontrol itu sendiri, kalau misalkan kita sebagai perempuan kan biasanya ada datang bulan. Nah, begitu sadar bahwa kayaknya ini terlambat, apa harus saya periksa begitu. Nah, kalau diperiksa, pada saat diperiksa pakai tes pack memang sudah positif, sudah bisa langsung ke dokter. Ke dokter kandungan sudah bisa langsung juga ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, untuk kontrolnya sendiri itu sebenarnya ada jadwalnya yang sesuai dengan buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, 1 kali pada trimester pertama itu kehamilan hingga 12 minggu. Terus 2 kali pada trimester kedua itu di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Lalu 3 kali pada trimester ketiga. Jadi kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Tetapi kalau misalkan kita ceknya langsung ke puskesmas, itu bidannya di puskesmas nanti akan langsung anjurkan, nanti balik lagi kapan, nanti langsung terjadwalkan, balik lagi kapan. Begitu juga kalau ke dokter kandungan, nanti pasti ada arahannya, kapan lagi balik. Nah, jadi kita jadi terarah, kapan mau ke puskesmas, kapan mau ke dokter kandungan. Baik dokter, tapi pada umumnya ini ya, bahwa seorang ibu berkonsultasi dengan dokter kandungan, contohnya mereka lebih ke persiapan untuk melahirkan. Kapan sebenarnya dokter itu mulai akan membuka info-info sehubungan dengan bagaimana postpartum ini? Iya, jadi biasanya dokter kandungan itu dari awal kan dia periksa dulu bagaimana kesehatan bayinya, kesehatan ibunya, dia lihat dulu. Biasanya itu masuk trimester 3. Biasanya masuk trimester 3 itu dokternya sudah mulai membicarakan ini nantinya mau bagaimana ini, mau melahirkan normal kah atau harus operasi, apa ada indikasi yang membuat akhirnya harus dioperasi. Itu biasanya dokter sudah
diskusikan di trimester ketiga. Oke. Gitu. Jadi tinggal istri sama suami atau sama mamanya ini berdiskusi bagaimana ini begitu. Oke. Nah, dokter, kira-kira apa saja yang perlu dibicarakan saat kita mendekati persalinan ini? Kita bicarakan dengan dokter, mungkin juga bicarakan dengan suami kita atau keluarga kita. Iya, kalau untuk hubungannya dengan postpartum plan Iya. atau rencana postpartum itu pada saat sudah mendekati kelahiran kan kita sudah bisa tentukan ini mau melahirkan di mana, Iya. ditolong sama siapa. Contohnya ditolong sama dokter kandungan misalnya. Jadi dokter yang akan menolong kita ini kita berdiskusi. Oke. Kita tanya, dokter bagaimana kesehatan saya, kesehatan janin, apakah memungkinkan untuk lahir normal atau harus operasi begitu. Kalau misalkan ibunya ini sama bapaknya ini rencana untuk memberikan ASI, nah di situ poin pentingnya. Memang kalau operasi itu kan ada sedikit halangan, tapi bukan berarti tidak bisa menyusui, tetap bisa, tapi agak sedikit ada tertunda sedikit, tapi tetap bisa. Nah jadi kalau misalkan dokternya bilang, oh ini bisa ini persalinan normal. Yang harus didiskusikan itu adalah inisiasi menyusui dini. Bapak Ibu harus pastikan bahwa bisa inisiasi menyusui dini. Tapi saya rasa kalau saat sekarang ini sudah boleh. Yang lalu kan kita sempat tidak dibolehkan karena COVID. Nah itu di situ banyak kegagalan menyusui. Jadi banyak kasus kegagalan menyusui karena tidak bisa IMD. Begitu. Ada juga yang mungkin tidak gagal, tapi lebih sulit untuk menyusui daripada kalau bisa IMD. Nah, kalau misalnya sudah dibicarakan dengan dokternya, sudah dijamin bahwa iya Bapak Ibu nanti setelah melahirkan akan segera dilakukan IMD. Nah, itu jadi kita sudah dapat jaminan, oh iya, jadi kita bisa dibantu untuk menyusui. Nah, kalau misalkan dokter bilang, oh ini Ibu ada indikasi, misalnya tingginya kurang atau ada hal-hal apa yang mengharuskan untuk operasi, di situ juga bisa ditanyakan, dokter jadi bagaimana dok kalau misalkan saya operasi terus saya mau menyusui, bagaimana, apakah saya bisa inisiasi menyusui dini karena saya ingin menyusui. Di situ juga akan dijelaskan bagaimana gitu, karena ada kasus-kasus yang tetap bisa inisiasi menyusui dini walaupun SC, walaupun operasi misalnya. Nah kalau di rumah sakit swasta itu ada namanya konseling pranatal. Oke. Konseling pranatal, bagian dari postpartum plan juga. Konseling pranatal itu gunanya untuk lebih berdiskusi atau lebih dapat informasi tentang menyusui atau dukungan. Lebih ke dukungan. Jadi kalau memang Bapak Ibu ini punya keputusan untuk memberikan ASI, dengan konseling pranatal ini di situ dijelaskan menyusui itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, masalah-masalah yang dapat timbul itu seperti apa, solusi yang bisa dilakukan seperti apa. Jadi semua di situ akan didiskusikan sehingga Bapak dan Ibu ini bisa punya pengetahuan, oh seperti ini, jadi bisa lebih dipersiapkan. Begitu. Oke dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini. Saya ingin tahu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa itu yang penting untuk kita tanyakan pada saat kita hadap-hadapan ini sama dokter sehubungan dengan postpartum plan ini, selain yang tadi dokter sudah sebutkan mungkin. Maksudnya selain yang tadi persalinan. Iya, selain itu apa aja yang perlu kita tanyakan sehubungan dengan postpartum. Kadang kan kita ke dokter ini ya, kadang kita sudah terfokus dengan denyut jantung bayi dan seperti itu, kita suka lupa untuk bertanya banyak seperti itu. Nah, sebenarnya apa aja yang penting seharusnya kita datang lalu kita tanyakan. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah tuh panjang lebar tentang bagaimana mau melahirkan. Mungkin lebih ke ini kali ya, resiko apa? Resiko apa misalnya kalau persalinan normal dok, resiko apa yang bisa saya alami misalnya kan? Biasanya itu kan jahitan, mungkin yang ditakutkan itu ya, ditakutkan ibu-ibu, atau mungkin kalau persalinan normal itu yang ditakutkan ibu itu kontraksinya, mungkin seperti itu. Itu boleh ditanyakan bebas kalau di tempat praktek supaya ibunya lebih tenang. Biasanya kadang-kadang
suka lupa atau mungkin tidak lupa, tapi karena saking senangnya lagi hamil ada anak, jadi lupa untuk bertanya hal-hal yang penting seperti itu. Nah kalau misalnya operasi itu paling lebih ke nanti bagaimana dok ini prosedurnya waktu dioperasi itu bagaimana, biusnya, luka operasinya, perawatannya setelah itu, terus prognosisnya bagaimana, maksudnya setelah operasi itu bagaimana, apakah ada yang harus diperhatikan, mungkin lebih ke hal-hal itu mungkin yang suka dilupakan tapi itu yang paling penting. Oke, baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Nanti kita sambung lagi ya, masih dalam topik postpartum dok. Baik sahabat Live, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Sabrina Nusawakan dalam topik postpartum. Baik, kita kembali untuk pertanyaan berikutnya. Apa saja yang harus disiapkan ya dokter dalam melakukan atau mempersiapkan postpartum plan ini? Iya, jadi memang di sini ada 3 peran, ada bapak, ibu, dan bayi. Tapi yang paling penting di sini adalah ibu dan bayi, karena ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan. Nah, untuk ibunya sendiri, kita semua tahu bahwa setelah melahirkan itu ada masa-masa pemulihan atau yang disebut dengan masa nifas. Masa nifas itu kan kurang lebih 40 hari. Nah, di 40 hari ini ibu itu membutuhkan sekali pertolongan. Apalagi kalau dia bersalin normal kan ada luka jahitan mungkin, jadi dia perlu untuk sembuh dulu dari luka jahitan itu, apalagi kalau dia sambil menyusui, itu bukan hal yang mudah, itu butuh sekali untuk ditolong, apalagi kalau operasi, semuanya butuh untuk ditolong. Nah, disinilah hal penting yang harus dibicarakan di antara ibu dan bapak ini atau pasangan ini. Bagaimana nih, apakah ada support system, ada orang tua yang akan bantu, atau saudara, atau siapa? Jika tidak ada, bagaimana? Karena yang kita tahu atau mungkin kita pernah lihat, kita dengar ada orang tua yang bantu, tapi ada juga yang cuma suami istri yang menjalani proses ini. Nah, disinilah pentingnya bagaimana pembagian tugas. Pembagian tugas yang paling penting di sini. Di 2 minggu pertama ibu itu benar-benar memang harus istirahat, apalagi kalau dia menyusui. Jadi di sini yang banyak berperan adalah suami. Nah, kalau suaminya bekerja ini yang harus dibicarakan bagaimana, apa yang bisa diberikan oleh kantor, apa diberikan masa kerja yang lebih pendek atau bagaimana supaya bisa menolong ibu yang sedang dalam masa pemulihan, juga bayi yang harus dirawat. Karena yang kita tahu di rumah itu banyak sekali pekerjaan. Harus ada yang masak, harus ada yang cuci baju, cuci piring, dan harus ada yang beres-beres rumah juga. Bayinya juga perlu dijaga, perlu dirawat, dan kita tahu bahwa bayi itu semuanya kita yang lakukan. Dia belum bisa kerja sendiri seperti orang dewasa. Jadi memang kita punya banyak pekerjaan saat setelah melahirkan. Nah, jika ini sudah dibicarakan, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan dari bayinya. Yang pertama itu adalah asupannya. Nah, asupannya itu kan ada bermacam-macam, tapi yang paling penting itu kalau misalnya dia asupannya itu ASI. Kalau menyusui itu kan seperti yang tadi sudah saya bilang di awal itu, bahwa ada konseling prenatal, atau bisa juga didapatkan dari buku-buku menyusui. Sekarang sudah banyak buku-buku menyusui, supaya kita bisa punya pengetahuan apa yang bisa terjadi, masalah apa yang bisa terjadi, solusinya apa. Nah, suaminya bisa bantu apa. Disinilah kadang-kadang suami itu bukan dia tidak peduli, tapi kadang-kadang dia tidak tahu harus bikin apa. Begitu, karena kalau ibu menyusui kan pasti ibunya terus yang aktif. Aktif terus, jadi bapaknya tuh kadang-kadang dia bukan dia tidak mau, tapi dia bingung apa itu yang harus saya lakukan, dukungan apa yang boleh saya buat.
Nah disinilah harus dibicarakan atau cari tahu bapaknya harus bikin apa sih. Oh harus kasih makan istrinya kalau lagi menyusui, karena ibu menyusui kan suka lapar. Iya. Bawakan minum karena haus, mungkin pijat belakangnya, dukunglah ibunya ini untuk menyusui, karena yang paling penting ini adalah sekarang ibu dan bayinya. Terus perawatan sehari-hari dari bayi tersebut. Ada perawatan tali pusar, ada perawatan memandikan bayi, ada juga pijat bayi, bayinya harus dijemur, ada perawatan-perawatan rutin kayak potong kuku, bersihkan gusi dan gigi, telinga, hidung, sampai membersihkan kelamin juga sebenarnya itu ada prosedurnya, bagaimana cara membersihkan kelamin yang laki-laki dan perempuan. Ada juga stimulasi, jadi banyak sekali yang harus kita pelajari. Jadi melalui apa yang saya bawakan saat ini, dengan harapan bahwa orang tua yang akan menyambut sang buah hati, ayo cari pengetahuan, sambil berdoa cari pengetahuan, supaya kita bisa tahu apa nih yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti pas bayi itu lahir, kedua orang tua ini kebingungan, apa yang harus saya lakukan untuk si ibu dan juga si bayi, apalagi kalau tidak ada perencanaan bagaimana ini, di mana kita akan tinggal, siapa yang akan menolong. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dibawakan hari ini tuh bisa ada penerangan, informasi bahwa oh begini nih kalau postpartum itu, begini nih ternyata kalau setelah melahirkan tuh banyak hal yang harus kita persiapkan. Begitu. Oke, dokter. Nah, apa yang dapat menjadi tantangan dokter dan perubahan fisik yang biasa dialami oleh ibu dalam masa postpartum ini? Nah, untuk perubahan fisik itu sebenarnya sudah dimulai dari dia hamil. Dia hamil itu perubahan fisiknya sudah terjadi, khususnya itu payudara. Nah, banyak orang kan yang bilang, nanti kalau menyusui payudaranya begini begitu. Padahal begitu dia hamil, payudaranya itu sudah berubah bentuknya. Nah, begitu juga badannya. Jadi perubahan bentuk itu sudah dialami sejak dia hamil, bukan nanti setelah melahirkan. Tetapi ada juga sebenarnya bukan perubahan, tapi ada hal-hal yang justru bikin dia lebih tidak nyaman mungkin. Karena dia habis melahirkan, kalau dia normal itu kan ada luka jahitan. Ada juga sih yang tidak luka jahitan, tapi kebanyakan ada luka jahitan. Nah, waktu dia luka jahitan itu tentu hal-hal rutinitasnya jadi terganggu. Misalnya buang air besar, buang air kecil. Tapi tetap bisa dilakukan. Itulah yang baiknya untuk didiskusikan dengan dokter atau bidan. Bagaimana sih kalau nanti habis melahirkan, saya mau buang air besar, buang air kecil itu bagaimana sih? Begitu. Jadi ada kemudahan dari informasi yang kita terima. Gitu. Jadi bisa lebih ada bekal untuk melewati masa-masa itu. Oke. Baik dokter, nah boleh tidak dokter berikan mungkin sedikit tips-tips bagaimana seorang ibu ini bisa pintar-pintar menjaga anak tapi secara bersamaan bisa dapat menjaga kesehatan tubuh diri sendiri. Iya, memang ada sindrom-sindrom ibu baru, mama baru biasanya ya. Biasanya kalau mama baru itu begitu bayinya lahir tuh dia terfokus sama bayinya. Punya apa saja dia mau bikin, yang penting bayinya sehat. Tapi dia lupa dirinya sendiri. Iya, dia lupa bahwa dirinya sendiri juga butuh istirahat, dirinya sendiri juga butuh makan, dirinya sendiri juga butuh dihibur gitu. Kadang malah kalau misalkan bapaknya mungkin mau hibur, kadang-kadang kalau karena saking mau yang terbaik lah buat anak, kadang-kadang nggak dihiraukan begitu. Ada yang seperti itu. Jadi untuk para ibu, apalagi yang baru mau punya anak, jangan lupa untuk jaga kesehatan juga. Ingat untuk harus mandi, harus makan, harus istirahat kalau ada waktu istirahat. Nanti bisa dibicarakan sama suaminya bagaimana ini pembagian waktu istirahat gitu. Jadi supaya ibunya sehat, bapaknya juga sehat, bayinya juga sehat. Bukan secara fisik saya tapi juga secara mentalnya. Oke, nah biasanya ya dokter konflik terjadi ya antara ayah dan ibu, khususnya bagi ayah dan ibu yang baru ya dalam mengurus seorang bayi di tengah kesibukannya. Apa yang dapat dilakukan untuk mendukung hubungan antara pasangan selama masa postpartum yang mungkin ditandai dengan kurangnya tidur begitu, peningkatan stres mungkin, apa aja? Iya, memang kalau punya bayi itu
capek ya, dua-duanya pasti capek sekali. Tapi satu hal yang bisa bikin kita ingat itu, ini anak udah kita tunggu lama, misalnya dia sudah ada, jadi secapek apapun kita harus semangat. Kalaupun terjadi konflik, ingat bahwa yang bisa menyelesaikan itu komunikasi. Jadi kalau misalnya istri tidak suka sesuatu dari suaminya, komunikasikan. Misalnya papa kalau malam bangun dong, gantian gitu. Jangan saya sendiri, nanti kalau saya sakit bagaimana. Jadi yang paling penting itu komunikasi. Cuma kadang-kadang yang mempersulit itu, mau mulai komunikasi itu kadang agak sulit. Tapi seharusnya itu sudah harus dibiasakan sejak masih dalam perut janinnya. Jadi sejak masih hamil sudah dibiasakan untuk berkomunikasi. Supaya pada saat sudah lahir bayinya, komunikasi itu bisa terus berjalan dengan baik. Itu sih yang penting, komunikasi. Oke, baik dokter. Nah, bagaimana dengan orang-orang terdekat? Sebagai orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang sekitar ya, ibu yang baru melahirkan. Ini apa jenis dukungan sosial yang penting untuk diberikan bagi mereka? Ya, dukungan sosial itu juga penting sekali, apalagi keluarga terdekat, kayak orang tua atau saudara. Jadi marilah oma opa, kakak adik, kalau lihat ibu yang habis melahirkan dibantulah. Biar cuma gendong aja sebentar tuh udah bermanfaat sekali. Apalagi kalau digendong terus bilang tidur aja dulu 15 menit, istirahat dulu. Atau digendong bayinya makan dulu. Itu pertolongan itu lebih penting daripada hadiah-hadiah kalau menurut saya. Jadi daripada saya datang bawa hadiah untuk ibunya, yang lebih penting, yang paling dia butuhkan itu adalah pertolongan. Misalnya kita datang sini, saya gendong anaknya atau saya jaga anaknya, mandi dulu, makan dulu. Itu dia lebih ditolong sebenarnya. Ditambah hadiah lagi lebih senang lagi. Oke. Baik dokter. Nah, kita sebelum tutup ya, kita mau bahas sedikit soal mitos dan fakta di masyarakat sehubungan dengan topik postpartum ini. Yang pertama dokter, postpartum depression bisa membaik dengan sendirinya katanya? Tentu tidak. Tidak. Oke. Melalui proses konseling dengan dokter yang berkompeten. Oke. Kemudian mitos atau fakta yang kedua, perempuan yang memiliki postpartum depression katanya adalah lemah atau tidak siap untuk jadi seorang ibu sebenarnya. Oh, itu tidak benar. Karena tidak ada yang siap jadi seorang ibu. Oke, tetap ya, tidak ada yang siap ya sebenarnya. Beda-beda situasi walaupun anak bukan hanya satu ya dokter. Oke, baik. Berikutnya untuk yang terakhir dok. Postpartum depression hanya terjadi pada ibu yang tidak bahagia katanya dengan kehamilan atau kehadiran bayi mereka. Aduh, ini sensitif juga ini dokter. Tentu tidak juga. Banyak ibu yang bahagia sudah punya anak, tapi begitu lahir terjadi postpartum depression. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada sahabat live sekalian. Tentunya sahabat live sudah banyak belajar dari apa yang sudah dibawakan. Nah, sekarang kita akan segera tutup, tetapi sebelumnya bisakah dokter berikan sedikit closing statement? Apa saja penting untuk disimpan bagi sahabat live sekalian? Baik, untuk Bapak Ibu, orang tua, khususnya yang baru akan memiliki anak, jangan lupa banyak-banyak baca buku, banyak-banyak memiliki pengetahuan, dan banyak berdoa. Jangan lupa diskusi sama pasangan, orang tua, supaya pada saat proses melahirkan kita lebih dipersiapkan dan bisa menyambut buah hati kita dengan bahagia. Bukan cuma bahagia karena buah hatinya hadir, tetapi kita juga bahagia karena semuanya sudah direncanakan dengan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih dokter. Pada saat ini kita segera tutup ya diskusi kita. Bisakah dokter pimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada sore ini, pada saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk berdiskusi tentang rencana postpartum atau rencana setelah melahirkan. Biarlah apa yang telah kami dengar ini dapat menjadi pembekalan bagi setiap orang tua yang akan memiliki buah hati. Dengan pertolongan Tuhan dan pengetahuan boleh dipersiapkan untuk mendidik, mendampingi buah hati yang telah Tuhan percayakan bagi setiap orang tua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan untuk dokter ya, untuk waktu juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan juga keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Amin. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat live Cornelius Media yang sudah menyaksikan dan juga sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit undur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.